Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibrahim ibn Utsbata. Wa kana, dan adalah Imam Ibrahim bin Utsbah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, atwalun nasi nadaman yaumal qiyamati alimun yata'adhamu bi'ilmihi 'alan nasi. Atwalun nasi, sepanjang-panjangnya manusia. Apanya? Nadaman, penyesalannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Alimun, adalah orang yang berilmu. Yata'adhamu, yang dia bangga, bi'ilmihi, dengan ilmunya, 'alan nasi, terhadap banyak manusia. Atwalun nasi nadaman yaumal qiyamati alimun yata'adhamu bi'ilmihi 'alan nas. Sepanjang-panjang penyesalan seseorang besok di hari kiamat adalah orang yang berilmu, yang dia bangga diri dengan ilmunya di tengah-tengah manusia. Wa kana amirul mu'minina, wa kana, dan adalah amirul mu'minina, pemimpinnya orang-orang mukmin, Umar bin al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-ummati min alimin bil lisani wa jahilin bil qalbi. Akhwafu, yang paling aku takuti, ma apa-apa, akhafu, yang aku takut, ala hadhil ummati, atas umat ini, yakni min alimin, berupa orang yang berilmu, alimun bil lisani, alim, cerdas, pandai lewat lisannya, jahilin bil qalbi, tetapi jahil, bodoh lewat hatinya. Wa kana Sufyanus Tsauri, dan adalah Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, yahtiful ilmu bil amali, fa in ajabahu wa illa irtahala, intaha. Yahtifu, memanggil atau menyeru, al-ilmu, pengetahuan, bil amali, dengan perbuatan. Fa in ajabahu, maka apabila amal perbuatan itu menjawabnya akan ilmu, wa illa, dan apabila tidak, irtahala, maka ilmu itu akan sirna daripadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memperoleh nasihat-nasihat yang baik lewat kitab namanya Tanbihul Mughtarrin. Di antaranya apa yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Imam Ibrahim bin Utsbah. Kalimatnya pendek tetapi isinya dalam. Kalimatnya pendek tapi isinya dalam. Apa yang disampaikan oleh beliau? Bahwa orang yang paling menyesal besok di hari kiamat adalah orang yang bangga diri dengan ilmunya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ilmu itu bukan untuk kebanggaan. Ilmu juga bukan untuk mengalahkan orang lain. Ilmu juga bukan untuk kesombongan terhadap orang lain yang tanpa ilmu. Karena itu di dalam kita menuntut ilmu itu luruskan
terlebih dahulu niatnya. Dalam mencari ilmu, luruskan niat. Niat thalabul ilmi itu apa? Niat cari ilmu itu apa? Tentu bahwa yang pertama, landasan kita thalabul ilmi adalah menjalankan kewajiban. Sebab thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian mencari ilmu itu tidak ada batasannya, berdasarkan kepada apa yang disabdakan pula oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak turun ayunan sampai turun ke liang lahat. Maka landasan pertama kita thalabul ilmi, mencari ilmu, adalah mula-mula melaksanakan kewajiban. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kita thalabul ilmi, mencari ilmu itu dengan niat menghilangkan kebodohan kita. Tidak semata-mata supaya pinter, tapi menghilangkan kebodohan, lalu meluruskan pekerjaan ibadah. Niat mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, meluruskan pekerjaan ibadah. Adapun kemudian ketika kita sudah memperoleh ilmu, maka ilmu kita upayakan sebagai penerang diri kita. Poin ketiganya adalah ilmu kita pergunakan sebagai penerang diri kita, menerangi diri kita. Sebab al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Lalu ketika kita sudah memiliki ilmu dan mampu menerangi diri kita, maka tugas kita berikutnya terhadap ilmu adalah menjadikan ilmu membimbing keluarga kita. Membimbing keluarga. Kemudian selanjutnya, ketika ilmu sudah kita peroleh, kita bertugas adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Lewat ilmu itu kita sampaikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita ini telah terwarisi dari warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terwarisi warisan Rasulullah berupa ilmu, maka sampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah menyampaikan, ballighu anni walau ayatan. Sampaikan ilmu yang kamu dapati dariku sekalipun satu ayat. Kita mampunya satu ayat, sampaikan. Mampunya satu huruf, sampaikan. Dan ilmu ketika kita amalkan, bukan makin hilang, tetapi justru makin bertambah. Sesudah ilmu ada dalam diri kita, manakala kita niat awalnya ilmu, mencari ilmu tidak untuk kebanggaan, apalagi untuk mampu mengalahkan orang lain, maka ilmu itu menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka doa kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ya, minta kepada Allah supaya memperoleh ilmu yang bermanfaat, ya, amal yang diterima, rezeki yang halal, yang berkah. Kemudian wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna. Terhadap kebaikan
ya Allah dekatkanlah kami, dan terhadap keburukan jauhkanlah kami ya Allah. Doa ini sering diungkapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, utamanya pada setiap selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Oleh karena itu, jauhkan diri kita dari merasa bangga diri sebab kita merasa punya ilmu. Hanya kadang-kadang setan itu membisikkan kepada diri kita bahwa di kampung ini nggak ada orang alim kecuali ente. Itu bisikan setan begitu. Di sini nggak ada orang berilmu kayak kamu. Makanya wajar kalau kamu itu ya butuh dihormatin sama orang. Ya. Sebab kalau kamu itu dihormatin sama orang, berarti kamu itu meninggikan ilmu. Akhirnya apa? Kalau nggak dihormatin, gayanya kayak nggak kenal. Tapi kalau dihormatin, bangganya bener. Ya, seolah tidak ada lagi orang yang lebih alim daripada dirinya. Nah, ini orang yang seperti ini, kata Imam Ibrahim bin Utbah, besok di hari kiamat dia paling menyesal. Kenapa? Karena bangga-banggain ilmunya atas orang lain, padahal ilmunya belum seberapa. Kalaupun kita sudah punya ilmu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, tentu di atas orang berilmu masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Saya ulangi, di atas orang berilmu masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Maka kita tidak boleh bangga diri, apalagi menyombongkan diri dengan sebab kita merasa punya ilmu. Karena ilmu kita belum seberapa dibanding dengan ulama-ulama, ya, orang-orang alim yang memang betul-betul alimun bi ilmi. Yang lalu saya sampaikan bahwa kelas kita ini, ya, bukan kelas alim, ya, tapi kelasnya sekedar kelas balagho yuballighu, ya. Bukan kelas orang berilmu, tapi kelasnya orang yang menyampaikan ilmu. Sebab kriterianya orang berilmu itu orang yang mengambil landasan Al-Quran, mengambil landasan hadis, atau merujuk kepada karya-karya ulama-ulama salafus saleh, lalu kemudian merangkum, menulis, menuangkan sendiri. Sementara kita ini timbang sekedar membaca. Kita membaca kemudian menyampaikan, maka namanya muballigh, orang yang menyampaikan. Segitu saja kita masih banyak keterbatasan, ya. Yang kita baca kadang-kadang kita tidak paham. Kalau yang kita baca tidak paham, terus menerangkannya paham apa makin tidak paham? Nah, ini kan yang jadi masalah, ya. Kalau membaca tekstualnya saja tidak paham, bagaimana untuk menerangkan pada orang lain? Sendirinya saja tidak memahami konteksnya, apalagi untuk memahamkan terhadap orang lain. Maka ada muallim, ada muballigh, ada muqri, ada orang alim yang mengajarkan ilmu, ada orang yang sedang sekedar menyampaikan ilmu, ada juga orang yang hanya membacakan ilmu. Ya, misalnya ada
kitab apa itu di level kalangan teman-teman kita, ada yang kalau ba'da subuh itu dibuka kitab terjemah terus dibaca ya, A, B, C, D dan seterusnya, sudah selesai, wallahu a'lam bishawab, tutup. Itu kan sekedar membacakan ya, namanya membacakan. Jangankan yang mendengar, yang membaca saja kadang-kadang tidak paham apa yang dibaca. Nah, itu salah satu contoh ya. Maka memposisikanlah diri kita pada posisi kemampuannya masing-masing. Jangan melebihi daripada posisi kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fahami oleh kita bahwa sealim-alimnya kita masih ada orang lain yang lebih alim dari diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, sekalipun orang lain menganggap diri kita alim, maka jangan bangga diri atas anggapan orang lain. Lalu yang keempat, berhati-hatilah kita di saat kita dianggap oleh orang lain adalah orang alim, baik dalam tutur kata maupun dalam bersikap. Jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang khilaf. Karena ketika orang lain memberikan mandat kepada kita, mungkin sebutannya ustadz atau sebutannya kiai, berarti telah menempatkan label dalam diri kita. Kalau kemudian kita tidak menjaga label itu lewat akhlak kita, maka berarti kita telah merusak label merek diri kita sendiri. Ini yang pertama yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Imam Ibnu Utbah, Imam Ibrahim bin Utbah. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-ummati min alimil lisan wa jahilin bil qalbi. Yang paling aku takuti dari yang menakutkan atas umat ini adalah orang pinter di lisan tapi bodoh di hati. Ini kalimat pendek, tapi ini maknanya lebih dalam dari kalimat yang pertama. Kalau kalimat yang pertama adalah penyesalan orang yang berilmu karena membanggakan ilmunya besok di hari kiamat, maka hal yang kedua adalah yang paling ditakutkan ya, orang-orang yang hidup pada akhir zaman ya. Orang hidup pada akhir zaman itu banyak yang alimun bil lisan wa jahilun bil qalb. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah menyampaikan mereka itu seperti binatang yang kulitnya adalah bulu-bulu domba, tetapi hati dan perangainya adalah serigala. Nanti akan datang ya, satu masa manusia itu dari segi sisi luarnya seperti domba ya, seperti domba, tapi hati dan kelakuannya adalah serigala. Apa judulnya lagunya? Ya, serigala berbulu domba. Ya, ada lagunya itu, serigala berbulu domba. Ya Allah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, banyak orang yang alimun bil lisan wa jahilun bil qalbi. Kalau memberikan nasihat pandai. Kalimat-kalimat untaian bahasanya bagus ya. Bisa nasihatin orang lain. Tutur katanya indah, cukup mengena nasihat pada orang lain. Tetapi sayang hatinya jahil. Apa yang dimaksud hati jahil?
Yang dimaksud hatinya jahil adalah dia bisa menasehati, tapi dia perilakunya melawan dari nasihatnya. Itu namanya alimun bil lisan, jahilun bil qalb. Ya. Nasehatin bisa, tetapi nyontohin nggak bisa. Ya. Nasehatinya bagus, memberikan contohnya kebalikan. Misalnya, ya, nasehatin orang, jadi orang jangan pada berantem dong, jangan berselisih, ya. Yang akur, yang rukun, ya. Tapi pada prakteknya dia yang sering ngajak berselisih kepada orang lain. Itu namanya alimun bil lisan, jahilun bil qalb. Ngajak persatuan dan kesatuan, ngajak bekerja sama dengan baik, tapi pada prakteknya adalah permusuhan dan perselisihan. Pada prakteknya kerjanya masing-masing, tidak mau bekerja sama. Ada orang bisa nasihatin jangan berbuat dosa, tapi sendirinya melakukan perbuatan dosa. Ada orang nasihatin jangan mengambil hak orang lain, tapi sendirinya rakus mengambil hak milik orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Sayyidina Umar, adalah alimun bil lisan wa jahilun bil qalbi. Pertanyaannya, ada apa enggak zaman sekarang? Ada doang apa banyak? Masya Allah. Nah, kita dinasehati oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Orang kalau lisannya bagus, hatinya jelek, berarti antara yang di lisan tidak sesuai dengan yang di hati. Orang apa namanya seperti itu? Orang munafik. Orang munafik itu bagus di mulut, tapi jelek di hati. Bagus di tataran kata-kata, tetapi jelek pada tataran perilaku. Maka kita harus selaras sama. Apa yang kita omongkan, maka itulah yang harus kita jalani, kita tapaki. Kita biasa nasihatin orang lain, ya. Maka nasihat itu bukan untuk orang lain semata, tapi nasihat itu untuk diri kita, dan kita sudah menjalankannya. Nah, itu namanya alimun bil lisan wa alimun bil qalbi. Sehingga lisannya menjadi dakwah bil lisan, qalbnya, hatinya, karena sudah selaras dengan lisannya, sudah sesuai dengan perilakunya, maka alimun bil qalbi menjadi dakwah bil hal. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan ngajak pada perbuatan baik, lewat lisannya memberikan nasihat. Dakwah bil hal adalah memberikan contoh keteladanan pada perilaku sehari-hari kita. Nah, ini nanti akan sampai kepada titik tujuan suksesnya dakwah. Ya. Suksesnya dakwah itu bukan hingar-bingarnya banyak orang, bukan ramainya zahir, tapi suksesnya dakwah adalah ketika orang hatinya menjadi lurus, cara berpikirnya menjadi baik, lalu kemudian amal ibadahnya menjadi sempurna. Sehingga bukan ukuran banyak sedikitnya orang yang hadir dalam dakwah kita. Nah, ini yang dijaga oleh salafus saleh. Ini yang dijaga oleh ulama-ulama zaman dahulu dalam rangka meluruskan hati atas nasihat yang disampaikan. Maka pekerjaan hari-harinya
dia akan menyesuaikan dengan apa yang telah disampaikan kepada orang lain. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini pekerjaan berat, tapi harus kita lewati, harus kita jalani, sehingga kita hidup tidak sekedar omongan saja yang bagus, tapi hati kita juga harus bagus. Karena apa? Kalau kita ngomong bagus, hati kita jelek, kelakuan kita jelek, apa kata orang? Alah, jangan didengerin, dia ini, dia mah omdo. Tahu omdo? Omong doang, nyatanya nggak ada. Dia ngomongnya doang gede, ngomongnya doang banyak, tapi kenyataannya nggak ada. Bahkan kebalikannya. Seperti saya pernah dengar bahasa-bahasa yang kalau ada tawaran pembangunan, saya nyumbang semen 20 sak, saya nyumbang pasir sekian truk, udah catat aja gitu. Begitu catat zong, nggak ada. Itu berarti omongannya doang, ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Maka mari tugas kita menata hati kita, luruskan hati kita, luruskan niat kita, memandang orang lain dengan pandangan positif, ya. Memandang orang lain dengan pandangan positif, sehingga kita tidak jatuh pada kalimat-kalimat su'udzon, tidak jatuh pada kalimat-kalimat buruk sangka. Kalau kita jatuh pada kalimat-kalimat buruk sangka, maka zahirnya kita tidak akan bisa baik sama orang lain. Tapi kalau kita sudah meluruskan hati, sudah menata diri ini, hati dan pikiran bagus, maka akan sampai kepada tingkat namanya husnudzon, baik sangka. Kalau kita, perbuatan kita sudah baik sangka, maka insya Allah baik sangka kita akan sampai pada kebaikan yang sesungguhnya, ya. Prasangka-prasangka baik terhadap orang lain itu akan membuahkan pada tingkat perbuatan baik yang sesungguhnya. Sebab Allah saja Allah saja kepada kita itu dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung perasaan hamba. Kalau perasaan hamba itu berprasangka baik, maka takdirku jatuh kepadanya kebaikan. Sebaliknya, manakala hamba berprasangka buruk kepadaku, ya, maka jatuh ketentuannya adalah keburukan. Sampai-sampai terhadap orang yang meninggal dunia, itu Allah menitipkan prasangka kepada orang-orang sekitar orang yang meninggal dunia. Ada orang baik, dia meninggal dunia, lalu orang-orang sekitarnya berprasangka bahwa dia orang baik, maka Allah akan memberikan keputusannya orang ini adalah min ahlil khair, ya. Makanya sesudah orang meninggal dunia itu, kita juga diminta mengisyhadkan, saksikan bapak-bapak dan saudara-saudara bahwa almarhum ini min ahlil khair. Padahal orang hidup ada baiknya enggak? Ada enggak baiknya enggak? Pasti ada itu. Tapi tidak baiknya tidak diungkap, min ahlil khair, ya. Sampai ada satu riwayat di kitab Usfuriyah, ya. Orang ini kerjanya tukang bohongin orang, ya. Ya, sekali waktu dia mau makan di warung, dia nggak punya duit, ya. Ketemu orang di jalan, dia ngomong, "Assalamualaikum Pak, saya kenal Bapak itu teman Bapak saya." "Bapak kamu siapa?" "Ini." "Tinggalnya di mana?" "Di kampung ini." "Wah, saya nggak kenal, tapi saya ingat dulu waktu masih kecil, saya suka diajak bapak saya ke rumah Bapak."
Sekarang gini, saya pingin balas budi ke Bapak, ya, Bapak saya traktir ke warung. Traktir ke warung, ajak makan berdua. Makan belum selesai, ya, sekiranya tinggal 2 suap, 3 suap, dia bilang sama tukang warungnya, permisi, perut saya mules, saya mau ke belakang sebentar. Udah, ditungguin 5 menit, 10 menit, setengah jam, sejam, kagak balik. Nggak balik, ya. Si bapak yang ditraktir makan udah rapi, ujung-ujungnya yang bayar siapa? Yang bayar yang ditraktir. Nah, udah deh tuh. Nah, orang ini begitu sakit, dia panggil 2 orang kawannya. Ya kawan ketemu di jalan. Nih, kamu saya kasih duit 1 orang 1 dirham. Ya. Nanti kalau kapan waktu saya mati, kamu ngelawat saya ya. Kamu ngelawat saya. Nanti kalau jenazah saya lagi digotong, ya, kamu ngomong, ya Allah, kasihani, ini orang baik, orang biasa ibadah, suka ngasih, suka memberikan kebaikan sama orang lain. Gitu. Bener, itu orang meninggal. Begitu meninggal, ya, akhirnya orang ini memenuhi janjinya. Itu jenazah sambil dibawa, ini orang berdua ngomong begitu. Ya Allah, ini orang baik, jangan kau siksa, dia sering ngasih kebaikan. Buktinya saya juga dikasih uang, begitu. Itu menjadikan sebab Allah memberikan ampunan kepada orang itu. Ya Allah. Ya. Tapi jangan ditiru ya. Ntar ditiru lagi. Bapak nipu-nipu orang, ntar duit buat nipu, kasih-kasih orang lagi. Ya, itu nanti jadi apa? Dalil korupsi boleh. Kalau buat bangun masjid, buat sedekah, nggak bisa begitu. Ya. Ini ngambil dasar dari prasangka baik orang, ya. Bukan pekerjaan dari si tukang tipunya. Ini ngambil prasangka baik orang. Gitu. Jadi kita hidup itu, ya, sekalipun orang itu ada noda-nodanya, maka noda-nodanya kita tutupi. Kita tetap harus berprasangka baik terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya muncul alimun bil qalb. Ya, kita sedang ngajarin hati kita supaya alimun bil qalb. Jahil qalb kita, kebodohan hati kita buang. Salah satu caranya adalah kita menata hati untuk berhusnudzon terhadap orang lain. Akan sampai kepada bahwa orang lain lebih baik daripada diri kita. Orang lain lebih baik dari diri kita. Ketemu orang yang lebih tua, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya banyakkan dia, maka ibadahnya pasti lebih banyak dia. Ya, sementara saya lebih muda, ibadah saya lebih sedikit. Ketemu orang yang umurnya lebih muda, dia mengatakan, ini orang lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya baru sedikit, dosanya belum banyak. Saya umurnya sudah banyak, dosa saya pasti lebih banyak. Terus begitu. Nah, dengan seperti itu maka kita memandang orang lain ada pada sisi kebaikannya. Masya Allah. Poin yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Intaha, selesai. Kata beliau, ilmu itu manggil-manggil amal. Ilmu memanggil amal. Artinya, kamu menempatkan saya dalam dirimu, maka jadikan saya ini amal perbuatan, bukan hanya pada tataran ilmu. Ilmu yang kamu simpan dalam dirimu, aku yang kamu simpan dalam dirimu, aku ilmu yang kau simpan dalam dirimu, amalkan. Jangan sekedar disimpan. Artinya ilmu memanggil amal seperti itu. Ilmu memanggil perbuatan. Jangan sekedar jadi kebanggaan ilmu,
tapi harus sampai pada perbuatan. Saya kasih contoh yang real. Kita beli motor, sebut motor ini adalah ilmu. Maka motor ini butuh dipanaskan, butuh digerakkan untuk aktivitas. Maka kalau motor disimpan doang, dipajang doang, apa kata si motor? Lah ngapain ente beli aneh? Ngapain lu beli gua? Ya, kalau cuman buat pajangan doang, maka pakai dong, begitu. Paham ya? Pakai itu ilmu, ya. Ya, untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, kalau amalnya menjawab panggilan ilmu, maka ilmu itu menjadi ilman nafi'an. Ya. Kalau amalnya menjawab, jawaban amal itu lewat perbuatan kita, berarti ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat. Tapi kalau amalnya tidak menjawab, wa illa irtahala. Ya. Kalau ilmunya tidak menjawab, ngacir sudah itu ilmunya. Amal tidak menjawab ilmu, maka ilmunya pelan-pelan akan meninggalkan pada orang yang punya ilmu. Jadi ilmu tidak seperti duit, ya. Duit dikumpulkan, disimpan, bisa jadi kebanggaan. Nih, gue punya duit segini. Saya punya segini gitu. Disimpan nggak apa-apa, ya. Ya, nggak nguap, nggak hilang. Atau tadi sepeda motor, beli biar awet tuh motor, nggak dipakai-pakai dah, tuh simpen. Jadi, ya. Tapi kalau ilmu sesudah didapat harus diamalkan. Kalau didapat tidak diamalkan, maka ilmu itu pelan-pelan akan hilang dari diri kita. Nah, contoh, kita punya ilmu hafal baca surat Yasin. Karena seringnya dipakai, ya, setiap malam Jumat kita baca surah Yasin. Kadang-kadang ada panggilan-panggilan, ya, kendurenan dan yang lainnya. Akhirnya bacaan Yasin itu apal di lidah kita, apal di lisan kita. Karena saking apalnya, orang tidur ngelindur baca Yasin itu bisa didengerin namanya melek. Ini orang ngelindur baca Yasin sampai selesai, sampai kun fayakun. Nah, misalnya begitu. Itu karena saking dimanfaatkannya ilmu. Tapi ketika ilmu itu tidak dimanfaatkan, maka pelan-pelan akan hilang. Ya, contoh hafalan-hafalan Quran kita lah. Kalau kita tidak jaga, kita tidak rawat, kita tidak pakai untuk baca hari-hari kita, itu kadang-kadang hafalan itu bisa hilang dari diri kita. Atau apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Maka memang hidup ini pilihan-pilihan berat. Ya. Jadi orang bodoh, ya, khawatir ibadah kita tertolak di sisi Allah, sebab orang beribadah tanpa ilmu, ya, bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Jadi orang berilmu menjadi beban karena harus mengamalkan ilmunya. Maka itulah sesungguhnya kehidupan. Sehingga segala sesuatu kita harus ada ilmunya, harus ada pengetahuannya. Kalau kita melangkah ada ilmunya, melangkah ada pengetahuannya, insya Allah selamat. Orang bikin kue bolu saja itu harus punya ilmu bikin kue bolu. Kalau dia pengen bikin kue bolu nggak ada ilmunya, bagaimana kira-kira? Nggak jadi. Apalagi urusan amal ibadah, urusan aktivitas, ya, menata akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati nasihat-nasihat indah ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك، ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.